Air terjun Sendang Mulia 5. Ki, sini, lihat. Ikannya banyak banget. Keduanya takjub akan pemandang di sini. Benar-benar masih alami. Jarang sekali ditemui di tempat tinggal mereka. Padahal ini masih di tengah hutan. Indah begini pemandangannya apalagi nanti sesampainya di desa. Rasanya sudah tidak sabar ingin segera sampai. Suasananya jauh dari kata seram banding terbalik saat malam hari. Sangat menyejukkan mata. Sesudah salat subuh mereka bersiap-siap tidak sabar melanjutkan perjalanan lagi. Warga juga harus segera bekerja. Lika-liku liburan mereka akan dimulai dari sini. Sampai-sampai lupa akan gawainya yang biasanya tidak pernah lepas dari tangan. Lagian percuma. Di sini sama sekali sudah tidak didapati lagi sinyal. Ada sinyal tadi saat masih di jalan besar. Mulai memasuki jalan tikus sudah berkurang kekuatan dan berakhir hilang sama sekali. Inilah yang mereka inginkan. Menikmati indahnya lukisan alam yang membentang. Terlepas sementara kekangan benda pipi yang ada di saku tas. Melepaskan sejenak hiruk-pikuk metropolitan kehidupan kota. Mbak, Mas, saya pamit dulu. Hati-hati kalian di sini, pesan Bapak. Terus jaga sikap dan lisan kalian di tempat baru. Terutama sampean, Mas. Beliau menahan geli melihat ekspresi pria jangkung di depan beliau menunjuk dirinya sendiri dengan bibir membulat tidak percaya. Apa-apaan ini? Kenapa harus ia? Perasaan dia anteng. Sudah cukup ya Mas. Senam tadi malam. Ah, mana paten? Gak serulah. Pak, Dita, pekik mereka sulit dipercaya. Semua menggeleng. Jangan lagi, Pak. Bawa saja ini anak orang. Kami tidak sanggup. Kalian tidak setia kawan. Boring kalian lu di sana gak ada gua. Sudah. Bapak akan jemput kalian 3 minggu lagi. Di hari yang sama. Beliau berpamitan ke warga dan kepala desa. Menitipkan adik serta teman bosnya ke kepala desa. Pak, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah mengantar kami. Beliau tidak bisa mengantar sampai desa karena mulai pos ini jalan yang dilalui medannya sulit untuk dilewati mobil. Jadi, pendatang maupun tamu yang akan berkunjung hanya bisa sampai sini. Nanti, seperti halnya hari ini mereka akan dijemput warga. Itu pun tidak bisa setiap hari dan mendadak apalagi rombongan begini. Alat komunikasi ada di pasar dekat jalan raya. Mereka bisa berkirim pesan melalui warga yang berdagang untuk beli bahan seminggu sekali karena memang tempatnya yang jauh. Sepanjang jalan mata dimanjakan pemandangan yang menakjubkan. Dataran perbukitan yang tidak rata. Kanan kiri hamparan sawah menjulang ke atas. Aliran sungai jernih menemani perjalanan mereka. Batu-batu sungai semakin membuat daya tarik ingin bermain air mencari ikan memuncak. Pasti seru. Mbak, itu air terjun Sendang Mulia nanti mbaknya tinggal di belakang pohon bambu itu. Bagus pemandangan dari belakang rumah. Terlihat jelas air terjunnya. Vika membalas sapaan gadis yang sedang bermain air di bawah air terjun duduk di atas batu besar sampai tidak dengar cerita panjang beliau. Gadis di sini pakaiannya masih sama kayak ibu dulu saat masih muda. Tapi kok, pakaian bapak-bapak sudah agak modern ya? Batin Vika bertanya-tanya. Mbak, tanya panik beliau tidak kunjung mendapat sahutan. Apa beliau lupa membawa penumpangnya? Gai, tadi sempat mengobrol banyak. Jangan-jangan penumpangnya jatuh. Mbak, panggil beliau lagi. Tidak bisa melihat dari spion harus tetap konsentrasi kalau tidak ingin berakhir jatuh di genangan air. Iya Pak, maaf. Baru saja memasuki desa ada pemandangan tidak biasa ada bapak-bapak pakai baju serba hitam dengan ikat kepala yang melingkar. Saat disapa hanya menatap kosong sebelum melanjutkan kembali langkah dengan tangan memegang kemenyan yang menyala. Narendra bertanya-tanya. Tapi sudahlah. Ingat. Tujuan mereka ke sini. Jangan bikin ulah dan jangan mengganggu. Harus tahu posisi sebagai tamu dan pendatang. Hanya bapak itu yang sepertinya keberatan disapa sedangkan warga lain sangat ramah. Warga banyak yang hilir mudik dengan aktivitas paginya. Anak-anak bersiap berangkat sekolah dengan seragamnya yang sederhana. Ada pula bapak-bapak, ibu-ibu pula. Semua ramah saling sapa menyapa. Kepada mereka pula, bapak-bapak yang mengantar langsung pamit pulang mereka harus berangkat kerja karena waktunya sudah mepet. Narendra lekas mengeluarkan amplop yang sudah disiapkan sesuai anjuran paman ayahnya untuk diserahkan ke kepala desa. Bahkan jumlahnya sudah ia 3 kali lipatkan subuh tadi.
Uang tersebut juga diserahkan langsung ke salah satu warga yang tadi mengantar. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Mbak, Mas. Mari, kami duluan Pak Arman. Assalamualaikum. Ucap salam mereka serempak saat kepala desa mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, cucu kakek sudah datang. Sudah besar kamu, Le. Ganteng kayak ayahmu. Ayo masuk. Ayo masuk. Mereka semua disambut hangat tuan rumah yang tidak lain kakek Narendra sendiri dari ayahnya. Beliau memanggil salah satu warga yang lewat, meminta tolong menyampaikan bibi warung agar pesannya diantar sekarang. Semalam beliau sudah menyiapkan jamuan, ternyata tamu belum juga terlihat. Akhirnya jamuan dibawa ke surau untuk makan-makan santri beliau. Di sini beliau tinggal sendiri. Istri sudah lama tiada meninggalkan anak tunggal mereka yang sedang menimba ilmu di kota sebelah. Rencana dalam hitungan hari ini juga akan sambang pulang. Apalagi mendengar akan ada tamu spesial dari jauh yang berkunjung. Mereka lama sekali tidak berjumpa. Terakhir saat keduanya masih kecil di rumah ini. Narendra dan keluarga besar berkunjung kemari. Karena faktor akses jalan keluarganya susah bersilaturahmi. Apalagi sangat dulu jalan belum selayak ini untuk dilewati. Ada jalan lain lewat desa sebelah tapi membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus menyeberang sungai terlebih dulu. Le, ini tempat tinggal kalian dan ini kuncinya. Semoga kalian betah di desa ini. Terima kasih, Bah. Ya sudah ya Mas. Mbak, Bapak pulang dulu. Rumah Bapak tidak jauh. Itu kelihatan yang ada pohon mangganya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan. Abah ikut pamit pulang memberikan waktu rehat untuk mereka semua. Pasti mereka lelah ingin membaringkan badan beristirahat. Beliau menyiapkan jauh-jauh hari tempat tinggal dua rumah yang ukurannya tidaklah terlalu besar saling berdampingan setelah mendapat kabar cucu dari kota akan datang bersama kawan-kawan. Tidak mungkin tinggal sama-sama campur aduk di rumah beliau meski rumah lumayan luas. Rasanya kurang etis. Beruntung di sini ada beberapa rumah kosong dan bahkan memang khusus dikontrakkan untuk para wisatawan atau tamu yang ingin tinggal sementara di desa ini. Pemandangan yang indah dan masih sangat asri terjaga baik menarik para wisatawan yang berkunjung meski belum terlalu terkenal hanya dari mulut ke mulut bahkan di Maps pun belum ada. Mungkin entah nanti jika akses jalan sudah banyak diperbaiki. Di sini, mereka tinggal sendiri-sendiri. Laki-laki sendiri dan para perempuan juga sendiri meski rumah berdempetan hanya terhalang kamar mandi. Ren, kita menepati yang ini ya. Kalian yang itu. Harap para gadis berharap. Yang ruwet-ruwet biar mereka. Mereka memilih rumah yang terbuat dari bata dan terdapat kamar mandi dalam. Sedangkan, para lelaki harus menerima rumah kayu tapi sedikit lebih luas dengan fasilitas kamar mandi di luar tepat di samping rumah. Terserah. Kita sih terserah saja. Mau kasih kita tempat dimanapun terserah asal bisa tidur. Di luar. Kita juga oke. Biu. Nelangsa banget kita tidur di emperan. Gerutu Dita tidak terima. Iya. Kalian berdua tidur di emperan. Aku di dalam. Mana Ki? Kuncinya. Cepat. Ki. Brak. Pintu dikunci cepat sebelum kedua temannya tersadar ikut masuk. Keduanya saling bertatapan sebelum panik menyusul berlari ke rumah sebelah tapi pintu sudah lebih dulu dikunci. Fakih, dikunci kita. Fakih, parah ini anak. Buka. Selamat menikmati tidur ternyaman kalian di luar. Kita masuk dulu. Dua pria tersisa terbengong-bengong menatap semua pintu tertutup rapat hanya menyisakan mereka berdua memeluk tas ransel sebagai sandaran. Gara-gara lu ini, sok-sokan mau tidur di luar. Apeskan kita. Pakai ajak-ajak segala. Memang parah itu anak. Bercandanya gak lucu. Terus ini kita gimana? Ren, tolong ambilkan tasku di samping kamu itu. Keduanya membulat menoleh. Itu suara teman laknatnya lekas mendesak masuk mendorong menerkam. Si tersangka tertawa terpingkal duduk berjongkok melindungi diri yang menjadi bulan-bulanan kedua temannya dan berakhir ketiganya terkapar di tikar anyaman depan televisi. Rumah kembali hening.